Haleluya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong pernyataan firman dan menjadi pernyataan kami, hamba Tuhan sekeluarga didampingi para diaken, pelayan hamba-hamba Tuhan seluruh jemaat. Tanggal 23 November 2023, 27 tahun penyertaannya sempurna. Kami berkata dalam kebenaran firman yang menjadi pernyataan iman kami, dan ini menjadi pernyataan kita semua, bahwa dalam 1 Korintus 2:9, tapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tadi kita akan mendengarkan sebentar, ada 3 kesaksian hidup sama keluarga Indra Nyoman. Anak-anak yang paling bungsu, Yabes namanya, akhir dari fungsi jantungnya hanya 25%, dan harus pasang inkubator, dan anugerah Tuhan mujizat terjadi. Anak ini sekarang normal bernapas dan nyaris tidak pernah sesak napas karena mengimani bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Keluarga daripada Rantai Kala Kebuang, mereka juga mengalami pengalaman likuifaksi. Mereka diluputkan, barang mereka habis tenggelam semua, membuka sebuah toko baru merintis, tapi mereka tetap mengasihi Tuhan, dan Tuhan berikan usaha yang lebih baik daripada yang awal. Dan keluarga kami Bapak David Harinda yang punya pengalaman hidup kelam dulu 25-30 tahun lalu ya, sehingga Bapak ini melayani Tuhan setia dan menjadi diaken. Tapi bukan berarti Bapak ini diaken tidak disentuh dengan masalah penyakit yang jantung dan paru-parunya parah, dan saya prihatin dan agak khawatir. Saat saya berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan kepada Pak David, dan diaminkan dan berdoa bersyukur kepada Tuhan, dan anugerah Tuhan Bapak ini dipulihkan karena Tuhan masih memakai dan merindukan Bapak ini dalam bekerja. Kiranya kesaksian sebentar memotivasi iman percaya kita bahwasanya kekuatan Allah akan merubah segala sesuatu. Pengalaman hidup yang pahit jadi manis, yang susah jadi gampang, yang sakit jadi sembuh, yang pintu tertutup dibukakan pintu. Bagi Tuhan tidak ada yang perkara yang mustahil. Percaya dan sepenuhnya percaya. Bantu kami dalam doa, biar lewat ulang tahun pelayanan dan Natal di tahun ini Jemaat Ebenezer semakin kuat dan andalkan Tuhan. Haleluya. Selamat malam, kami keluarga rindu menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami tepatnya di tahun 2021. Saat itu anak kami Yabes lahir di rumah sakit Mas Mapura. Jadi waktu kelahiran anak kami tersebut, anak kami lahir dalam keadaan yang kurang normal. Jadi dia nafasnya tidak normal karena paru-paru yang harusnya memompa dengan full oksigen, tapi ternyata hanya berfungsi sekitar 20% saja. Jadi anak kami dokter katakan harus diobservasi. Jadi begitu hari Sabtunya diobservasi, ternyata dari dokter anak alami kejanggalan dari paru-paru anak kami. Setelah diobservasi di laboratorium, didapati bahwa paru-paru anak kami tersebut mengandung 10.000 bakteri. Dia punya leukositnya tinggi sekitar 10.000. Jadi dari situ langsung dokter bilang harus cek lebih lanjut. Setelah hari Minggu, hari Senin, dokter anak, posisi saya sementara di rumah. Dokter anak tersebut menelpon kami dari rumah, diberitahu bahwa begitu kami datang ke rumah sakit, dokter anak katakan bahwa anak kami Yabes harus diganti dokter karena dokter yang sebelumnya merawat anak kami tidak mampu, karena anak kami rupanya mengalami kelainan yang cukup parah karena paru-parunya cuma berfungsi sekitar 20%. Jadi kami melihat ada ketakutan dalam diri kami sekeluarga mendengar hal tersebut. Jadi dokter katakan kami dengan istri harus banyak berdoa. Jadi dari situ kami berdoa, puasa, kami memohon bantuan doa dari Bapak Ibu Gembala keluarga supaya kami ditopang dalam doa, dan kami berdoa puasa 3 hari 3 malam memohon mujizat Tuhan. Dari situ kami setelah dipanggil oleh dokter, kami melakukan 2 puasa 3 hari 3 malam dengan istri ditopang oleh Bapak Ibu Gembala. Kami boleh melihat kuasa Tuhan boleh terjadi atas anak kami. Di minggu ke 2, kami boleh melihat campur tangan yang luar biasa Tuhan kerjakan. Paru-paru anak kami yang sebelumnya cuma berfungsi 30%, kami lihat dokter menelpon kami kembali, suruh melihat kami hasil
dari pemeriksaan ternyata lahan-lahan fungsi paru-parunya anak kami meningkat dari 30% menjadi 70% dan meningkat terus. Akhirnya diputuskan untuk melepaskan ventilator yang dipasang di mulutnya, terus digantikan dengan oksigen biasa. Dari situ kami boleh melihat luar biasanya campur tangan Tuhan, bahwa anak kami boleh ada sampai saat ini. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih lewat Bapak Ibu Gembala, lewat rekan-rekan semua yang sudah menopang kami dalam doa, dalam setiap air mata yang boleh kami keluarkan. Kami percaya Tuhan yang bisa membalasnya. Kami sangat bersyukur kami boleh anak kami boleh lahir, boleh hidup dan boleh bernapas sampai saat ini. Kami tahu itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Ini yang menjadi kesaksian kami sekeluarga. Kami hanya bisa berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi kesaksian kami. Kami keluarga mengucapkan selamat ulang tahun GPDI yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati. Pada akhir tahun 2017, lewat pergumulan, saya memutuskan untuk berhenti bekerja pada sebuah bank swasta di Kota Palu dan memulai usaha sendiri dari nol. Dengan modal awal kurang lebih 30 juta, kami menyewa sebuah bangunan ukuran 5x7 di Jalan Tondei, Biromaru, dan memulai membuka toko semi grosir. Singkat cerita, karena berkat Tuhan, usaha kami berkembang dan memasuki 1 tahun, omset yang kami peroleh sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi tanggal 28 September 2018, usaha kami hancur karena likuifaksi dan gempa bumi. Semua barang dagangan terendam lumpur dan sebagian lagi dijarah orang. Tetapi tagihan-tagihan pembelian barang dagangan tersebut harus tetap kami bayar meskipun barangnya sudah tidak ada. Kami mengalami banyak kerugian dan kehilangan, tetapi satu yang kami syukuri, Tuhan meluputkan kami sekeluarga dari kengerian yang begitu dahsyat yang terjadi di depan mata kami sendiri. Itulah yang membuat kami selalu bersyukur dan tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang menimpa usaha kami. Kekuatan Tuhan membuat kami tetap kuat dan bangkit dari apa yang kami alami. Lewat doa dan puasa, kami memutuskan untuk melanjutkan usaha kami di Jalan Toba. Dengan sisa tabungan dan hasil dari penjualan barang-barang pribadi, kami menyewa ruko 2 lantai dan memulai kembali usaha kami dari minus. Dalam jangka waktu 3 bulan, Tuhan membuat omset kami 3 kali lipat dari omset di tempat kami yang lama. Dan secara bertahap, kami juga bisa melunasi semua tagihan-tagihan kami yang lama. Kekuatan Tuhanlah yang memampukan kami mampu melewati semua itu. Dan kekuatan tangan Tuhanlah yang mengangkat kami hingga saat ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan tetap menolong. Shalom, dalam kesempatan ini saya akan menyaksikan cinta dan kasihnya Tuhan dalam kehidupan pribadi saya, di mana awal bertobatnya saya di tahun 2008 dan latar belakang saya adalah seorang yang suka menyakiti hati Tuhan. Lewat kemurahan Tuhan, saya boleh bertobat, mengikuti Tuhan, tapi saya ditegur Tuhan dengan satu penyakit pada tahun 2008 itu, dan membuat saya begitu down dan tidak mudah bagi saya untuk melewatinya. Namun saya yakin dan percaya Tuhan selalu menolong saya dalam menghadapi proses. Pada bulan September baru-baru 2023 saya mengalami sakit yang secara manusia cukup berat. Saya divonis dokter mengalami sakit jantung, dan paru-paru saya bermasalah. Bahkan paru-paru saya yang sebelah kiri tidak berfungsi, dan saya boleh hidup sampai saat ini dengan satu paru-paru. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan tidak terlepas dari dukungan doa jemaat hamba-hamba Tuhan di Bapak Ibu Gembala yang selalu mendoakan kami untuk selalu kuat di dalam Tuhan. Dan kemurahan Tuhan saya boleh ada sampai saat ini karena kasih dan kemurahan. Semua bukan karena kuat dan hebat kan, semua bukan karena kami, tapi oleh karena Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan, dan kami memiliki Tuhan yang dahsyat,
Tuhan yang hebat yang membuat kami boleh kuat sampai saat ini. Bukan karena hebat dan kuat kami, namun kami memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat yang menjadi kekuatan kami. Kami boleh ada sampai saat ini oleh karena kasih-Nya. Terima kasih, selamat ulang tahun GPDI Ebenezer yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati.